Thank you so much. Praise the Lord. Thank you Ibu Evelyn and semua para tim GBI City of Love. So good to come back. Bisa kembali lagi bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa pagi hari ini. Kita bisa satu dalam doa untuk persiapkan dalam 45 menit apa yang Tuhan berikan pada kita. Supaya hidup Anda seperti doa yang dipanjatkan tadi, kita bisa hargai. Dan kita bisa hitung berkat-berkat Tuhan dan memakai hari-hari kita dengan bijaksana. So we can all finish well. No regret dalam hidup kita. Let's pray. Wonderful Father, kami bawa hidup kami ke hadapan-Mu seperti Paulus memohon dengan segenap hati supaya kami semua mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang layak, yang kudus, yang dikenan Tuhan, yang Tuhan mau. Sebagai hari ini 45 menit kami tidak multitasking, kami tidak menyebar pikiran kami ke seluruh penjuru, kami mau dedikasikan, devote 45 menit ini, kami abdikan hanya kepadamu. Karena Kau layak disembah. Kau pemilik hidup kami. Kau yang memegang kendali. Nah, buat hari ini kami belajar untuk kami tidak rebut kendali itu. Tapi serahkan total. Allah kendalikan hari-hari hidup kami. Supaya kami bisa hidup tanpa penyesalan. Hidup menyelesaikan dengan baik. Sehingga keturunan kami bisa bangga mengikuti Tuhannya, orang tuanya. Dan bisa mengikutinya dan menyelesaikan pertandingan iman kami semua sampai 1000 generasi. Dengan baik dan mendapat pengakuan Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia. Terima kasih ya Bapa. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi satu nama di atas segala nama yang diberikan kepada setiap manusia di bawah kolong langit ini. Yesus Kristus dari Nazaret. Dalam namamu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya mau pakai 45 menit ini untuk menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan ke saya berdasarkan pengalaman hidup saya. Kita sudah lewati exactly 1 tahun ya. Dari semenjak Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Presiden Jokowi menetapkan dan gubernurnya juga menetapkan adanya pembatasan skala besar. Di mana kita ada physical distancing, kita ada 5M, hidup kita sudah kebiasaannya sudah berbeda sekarang, nggak seperti biasa-biasa lagi, kita mesti lebih hati-hati, tidak saja bagi hidup kita, tapi bagi sesama. Buat saya PSBB ini yang Tuhan sampaikan ke saya exactly a year ago was this is a great pause. Ini adalah masa selah yang besar. Kalau Anda baca Mazmur selalu ada kata Daud berkata atau pemazmur Musa atau Korah, Asaf berkata selah. Selah artinya kita memberikan waktu total kepada Tuhan. Kita devote our life, makanya ada devotion. Devotion artinya waktu itu kita abdikan kepada Tuhan. So kalau sambil ibu-ibu mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini 45 menit Anda tidak mau diganggu dengan urusan makan siang hari ini, masak-masaknya, urusan anak-anak mesti dikasih makan apa tidak, it's already been settled. Itu udah diatur for this day. And tidak ada kerjaan kantor kalau ibu-ibu pengusaha yang bisa ganggu di 45 menit. Kalau kita bisa biasa dulu saya pengusaha bisa berkata 45 menit saya nggak mau diganggu ya, nggak ada telepon masuk, semua sekretaris yang mesti handle semuanya, staff yang mesti handle. So supaya saya bisa fokus kepada apa yang mesti diselesaikan mau dicapai hari ini, supaya goal hari ini berhasil. And kita live by goal day by day. Amin. So di musim kita masih lanjut dengan musim global pandemic COVID-19. Dimanapun Anda hidup saat ini, mau di Singapura, mau di Amerika, mau di Australia, mau di Europe, mau di Indonesia, mau di 37 provinsi Indonesia, wherever we are, tidak ada satu manusia yang terkecuali, yang bisa diperkecualikan tidak kena pergumulan dan badai krisis COVID-19. Betul apa tidak? Nah, tidak ada, dan saya masuk tahun yang ke-6 ini. Saya masuk di 2015 dengan pengenalan yang saya hilang in my life
Dari awal waktu lahir baru, kemudian masuk di dalam pekerjaan Tuhan, sampai saya mengalami serangan krisis sebelum PSBB, dan saya baru mengenal what has been missing in my life. Tanpa saya sadar bahwa kehidupan saya itu pelayanan seperti ini, membagikan 45 minutes, atau kalau saya dulu bisa khotbah 3 jam non-stop, bagikan isi hati Tuhan, firman Tuhan, apa yang saya pelajari, itu diganti sebagai sama dengan ekuivalen dengan I'm spending time with God. Saya sudah spend time with God. Ternyata tidak. Waktu pribadi dengan Tuhan setiap hari, bukan setiap pagi, setiap hari, itu tidak bisa di-delete, digantikan dengan jadwal khotbah, atau jadwal pimpin doa, atau jadwal praise and worship sebagai worship leader. Tidak bisa. Our time with God itu non-negotiable. Saya bisa mengalami serangan dan bisa remuk dan hancur because saya baru lihat saya ada kelemahan di dalam manusia batin saya. I was so broken. Saya marah, saya kecewa, saya pahit. Di situ saya melihat, how come I'm so weak? Dan saya juga berkata, kok orang yang dapat paling dipercaya kok malah yang nusuk? Yesus punya Yudas, kita semua akan mengalami Yudas-Yudas kita dalam kehidupan kita. Di arena platform apapun Anda berada, akan ada Yudas dalam hidupmu. Dan itu semua suffering, semua penderitaan ini yang sangat menyakitkan Yesus, dan kita saat ini di tengah-tengah masa prapaskah, 40 hari prapaskah, menuju Jumat Agung, di mana Yesus mempersembahkan dirinya sebagai domba Paskah yang sempurna. Tak ada dosa, tak ada kerut, tak ada cacat. Dan mati di kayu salib sebagai penebusan jiwa kita, sebagai korban tebusan. Sehingga kita tidak perlu kena hukuman kekal, tapi kita ada transaksi ilahi yang Allah sendiri yang memulai, yang menginisiatif, di mana anaknya sendiri atau inkarnasi Allah menjadi anak Allah, itu menjadi korban sempurna. Nggak ada kambing, nggak ada domba, nggak ada sapi yang bisa menebus dosa yang sudah mendarah daging di kita. Karena kita dibentuk dalam dosa, lahir dalam dosa, akibat dosa nenek moyang leluhur kita, Adam dan Hawa. Tapi melalui Yesus, Adam terakhir dan Adam yang membangkitkan, kita bisa terima hidup yang kedua. Hidup yang baru. Lahir pertama kali dari rahim mama, hidup pertama, kemudian lahir baru, hidup yang kedua. Kalau yang pertama kita nggak bisa milih lahir di bumi, di kota mana, di keluarga kayak apa. Tapi kelahiran kedua kita bisa pilih. Mau terima apa tidak. Kalau kita mau terima kematian Yesus, penderitaan Yesus untuk menebus dosa asal kita, dan kita bisa terima hidup baru. Amin. Nah, dalam perjalanan ini, hidup ini, setelah lahir baru, seringkali kita gembor-gembor tuh. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Nah, saya mau tanya pada Anda, apakah yang ciptaan baru itu otomatis sudah jadi? Ciptaan baru itu sama dengan serupa gambar rupa Kristus lagi loh. Nah, goal kita dipanggil Tuhan supaya kita menjadi serupa gambar rupa Kristus kembali. Karena Adam yang terakhir ini tidak bisa gagal, tidak mau berdosa, bisa berdosa karena pencobaan di padang gurun real. Tapi dia nggak mau berdosa. Ibrani 5 katakan ayat 7 dan 8, Ibrani 2 ayat 18, dia tidak mau berdosa. Kalau dia tidak bisa berdosa, pencobaan itu bohong. Tapi sebagai manusia sempurna, dia dicobai dan dia pilih tidak mau berdosa karena dia pilih bersekutu selalu satu dengan Roh Kudus yang memenuhi dia, yang bawa dia ke padang gurun, dan dia bersekutu satu dengan Bapaknya every day. Dan Yesus menang keluar dari padang gurun dengan penuh kuasa Roh Kudus. Kemudian kitab Yesaya diberikan, dan dia berkata, hari ini sejarah manusia dimulai. Hari ini God will be in action. Allah akan bertindak. Ini saya kutip dari The Message Bible. Okay? So, on the way dari benih ciptaan baru kita terima, 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, kita lahir baru karena kita menerima benih. Jadi masih biji ciptaan baru itu. So fokus kita dari sejak lahir baru sampai Yesus datang kedua kali,
terus masih makan manusia baby, manusia ciptaan baru yang masih benih itu. Supaya bertumbuh sampai suatu hari kita bisa ngomong kayak Yohanes Pembaptis. Biar aku berkurang-kurang manusia lamanya, dan Kristus bertambah-tambah. Nah, kalau kita lebih diisi banyak Kristus, hadiratnya dia dibandingin keberadaan daripada manusia daging kita, manusia lama kita, well, kita akan menuju goal, yaitu kita menjadi serupa gambar Tuhan untuk menjadi mempelainya. Karena Tuhan nggak mau kawin sama yang nggak serupa seperti dia. Amin. So, ternyata perjalanan dari where we were to where we are going to be, perjalanan dari di mana kita saat ini menuju apa yang Tuhan destinasikan pada kita, kita menjadi serupa dengan dia, become mature Christian, menjadi disciple yang mature, it takes a journey. Itu membutuhkan perjalanan, dan perjalanan itu a proses. Dan saya pelajari salah satu proses dan perjalanan yang kita akan lalui dan sedang lalui adalah krisis-krisis yang terjadi tiap hari. Mau krismon, mau krisis perkawinan, krisis anak, krisis kesehatan, krisis keamanan. Dan semua ini hari ini kita ngalami sudah setahun lebih loh. Dengan adanya pandemi. Nyawa-nyawa banyak yang hilang. Kayak kita nggak tahu. Apakah keluarga kita langsung, apakah keluarga jemaat saya, apakah orang tuanya atau kakek neneknya yang kena, tante, paman, bibinya yang kena. We don't know. Tapi kita tahu sebagai gembala, kita sudah melakukan funeral service, Zoom funeral service berkali-kali. Karena tante atau jemaat yang meninggal, apakah karena COVID atau non-COVID, kita sudah melakukan penguburan dan ibadah kedukaan. Dan di musim ini cara kedukaannya kalau COVID juga sangat menyedihkan, melukai keluarga yang ditinggal. Plus karena kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa nemenin. Kita nggak bisa nemenin keluarga yang kehilangan, kita nggak bisa memproses bersama kedukaan dan kehilangan itu. Oke, para sebagai gembala kita nggak bisa peluk mereka karena kita mesti ada physical distancing. Now, this is a different time. Nah, hari ini saya mau bagikan kepada Anda bahwa penderitaan yang kita lalui on the way to become like Jesus dalam perjalanan menjadi serupa Kristus kembali, kita mengalami yang banyak namanya testing, penggodaan, ujian, dan krisis. Dan makanya Yesus dibawa sama Allah begitu diperkenalkan, ini loh anakku yang padanya aku berkenan, this is the best my son, langsung dibawa ke ujian. Nah, sebagai manusia saya juga mau bagikan Yesus juga manusia waktu itu di bumi. Dia bukan Allah, dia pakai badan manusia. So ada sisi kemanusiaan yang ada di kita yang dia turut miliki, dia bawa. Hari ini kita mau pelajari dari penderitaan yang dialami seorang yang saleh sekali. Seorang yang dikagumi oleh Allah sendiri. Namanya Ayub. So tema dari hari ini adalah The Suffering of Job, penderitaan Ayub. Okay? Nah hari ini saya mau tanya kepada Anda semua. Bagaimana selama setahun lebih ini sikap hati dan pikiran Anda melihat sesama manusia yang ada diberitakan di YouTube, diberitakan di pemberitaan televisi, semua channel-channel TV baik Amerika maupun Indonesia, semua membagikan what happened di Wuhan, apa yang terjadi di China, apa yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Italia, di Jepang, di Korea, di Indonesia. Bagaimana badai krisis pandemi global ini betul-betul membuat mendadak kita kehilangan jiwa-jiwa. Bukan jumlahnya satu sebulan. Satu hari bisa 5.000. Satu hari seluruh dunia bisa jutaan orang. Sampai kewalahan penyediaan kuburan. Bahkan nggak boleh dikubur. Mesti dikremasi. Bahkan banyak rumah kremasi atau kuburan yang nggak mau terima jenazah-jenazah ada COVID-nya. Para orang-orang yang petugas yang menguburkan maupun yang membawa ambulans semua pada ketakutan, takut ketularan. They don't know, mereka takut menghadapi death, mereka takut menghadapi kematian. Kalau dari kita yang dalam Kristus kita belum siap berpisah secara fisik. Nah, that's tough.
Dan kita banyak yang belum tahu, kita tuh bisa memproses, bisa mengeluarkan kedukaan kita dari kehilangan-kehilangan dadakan seperti ini. Dan akibat COVID juga, bukankah banyak dari jemaat kita yang bisnisnya drop income-nya, akibatnya pegawai-pegawai banyak yang dirumahkan, dipensiunkan dini, pegawai banyak yang dipotong gajinya kalau belum dipensiun, bisa 20% sampai 50%, bisa PHK mendadak tanpa pesangon. Karena perusahaannya memang nggak ada bisnis lagi. Bagaimana caranya sebagai gembala? Kita turut merasakan penderitaan jemaat Tuhan. Turut merasakan penderitaan pegawai-pegawai kita atau mungkin ART mbak-mbak kita yang di rumah terpaksa harus dipulangkan, kita nggak bisa lagi gaji kamu. Anak-anak hilang mbak-mbaknya, dan sekarang mesti orang tuanya sambil kerja, sambil ngajar, sambil ngemong, sambil masak, sambil belanja, all back square kepada diri kita. Dan bagaimana kita saling empati satu sama lain. Atau kita empati dengan suami kita, empati dengan anak-anak kita yang susah, silau, pusing belajar di kamera terus, di layar yang silau sinarnya. Harus pakai seragam, harus proper, harus thinking alert, harus waspada, pikiran mesti jelas, nggak bisa salah bikin keputusan. Where is God? Okay? Nah, saya mau perkenalkan apa yang saya sudah bagikan ke gereja WBI, di WBI-nya City of Love maupun di GBI-nya. Saya share buku saya dengan Pak Pastor Abraham. And apa sih kalau kita perhatikan seluruh Kejadian sampai Wahyu ya, apa sih kegunaan undangan Allah kepada semua anak-anaknya untuk ibadah harian? Adanya ibadah di hari Rabu ini. Adanya ibadah youth di Sabtu, ibadah anak-anak di Minggu, ibadah umum di Minggu, itu 4 hari. Oh, nanti ada komsel lagi. 5 hari dengan slot 45 menit per pertemuan, Anda bertemu satu sama lain yang mau bertemu. Ada yang nggak mau ketemu. Ada yang orang yang sudah umur lanjut usia gemas ya, usia emas itu nggak mau di depan Zoom. Mereka bilang, aduh enggak, lebih baik aku ketemu orangnya aja. Tapi mau ketemu, kita mesti hati-hati karena mereka usia di atas 60. Ya, dan kalau ada komorbid, waduh rentan sekali, nggak boleh ketemu. Semua tamu sekarang masuk ke rumah kita mesti di swab antigen. Jadi secinta-cintanya kita tetap mau bersosialisasi dengan sesama. Tapi sekarang tamunya baik supir, tukang kebun, maid, mbak-mbak kita harus per 2 minggu di swab antigen. Kalau ada tanda-tanda remang-remang, swab PCR, oke? Kita nggak tahu mereka OTG apa enggak. Security kami saya tanya, kamu udah baik karena dia positif waktu itu. Sudah Bu, rasanya kayak apa sakit itu COVID itu? Nggak tahu Bu, nggak ada rasa apa-apa karena dia hanya OTG. Well, tapi dia bisa nyebarin kepada lingkungan di cluster family. Namun di tengah-tengah badai, di tengah-tengah goncangan Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Esther, Daud, semua ini orang-orang yang punya hubungan pribadi dengan Allah setiap hari. Bukan 4 kali seminggu, per ketemu 45 menit, itu pun sekali. Nah ibu-ibu semuanya kita tahu bahwa satu hari itu 24 jam. Tadi doanya ajar kami untuk menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Itu artinya Tuhan tuh minta kita uji hati kita. Uji hidup kita sehari-hari. Jangan di wasted. Jangan disia-siakan dipakai dengan sembrono. Dia bilang, bosan kita ngapain hari ini ya? Browsing, nonton film, Netflix. Hanya nonton TV aja. Nonton fashion, style. Sebetulnya semua yang kita punya itu milik Tuhan loh. Makanya Daud itu 7 kali sehari dia bertemu Tuhan. 7 kali sehari dia memuji Tuhan. Kalau Daniel di Babel 3 kali sehari dia cari wajah Tuhan. Dia datang atas undangan Allah. Kenapa kok saya katakan undangan? Sebab Yesus selalu berkata, mari datang padaku, kau letih lesu beban berat. Aku beri kelegaan. Yesaya 30:15 berkata dengan bertobat artinya berbalik dengan Tuhan. Aku beri kamu ketenangan.
supaya kamu dapat kekuatan dan keselamatan. And then di ayat 18 berkata, aku rindu loh memberikan pada kamu belas kasihanku, kasih sayangku. Allah tuh lebih desperate loh, kepingin ketemu kita, kepingin memberkati kita. He's so desperate, kepingin meluk, ngerangkul kita, kepingin so intimate with us. Isn't it amazing? Makanya saya ulangin semua ayat-ayat bagaimana cara Tuhan berbicara. Ayo kamu, ke Yesaya 55 ayat 6. Yuk berbalik padaku, yuk datang padaku selama aku mau dicari. Tuh, luar biasa gak Yeremia 29:13. Yuk cari aku. Cari wajahku. Aku bikin diriku diketemukan kamu. Kayak main tak umpet aja gitu loh. Dia kepingin, dia selalu mau tunjukin. Aku mah pasti ketemuin kamu. Isn't it amazing? Nah, saya sebut itu sebagai ibadah harian. Terdiri dari apa sih ibadah harian itu? Saya pakai bahasa Inggrisnya supaya saya bisa bikin akronim the 5S, 5S saya sebutnya. Terdiri dari solitude, silence and stillness, scripture readings atau Lectio Divina, Sabat. Sabat itu seminggu sekali ibu-ibu, Anda tidak kerja. Anda nggak ngurusin kerjaan. Anda fokus kepada diri Anda for self-care, untuk stewarding your life, untuk mengurus hidupmu. Karena kalau kerja terus pelayanan tuh kayak saya ya, dulu sebelum 2015, khotbah saya bisa 5-6 kali atau 4-5 kali per hari. Different synode, different churches, persekutuan doa, diundang oleh para pengusaha, diundang ke Amerika, ke Eropa, ke Australia. Wah, saya tuh giat sekali menginjil. Tapi saya tidak giat untuk solitude. Solitude itu artinya memisahkan diri dari orang. Yang kedua, sekarang kita bisa berhubungan sama orang pakai non-stop omnipresent-nya, gantinya lawannya Tuhan yang juga omnipresent, maha hadir itu namanya handphone, namanya gadget, oke? What kind of gadget? Whatever gadget, ya, yang bikin Anda bisa asal ada internet, Anda bisa kontak anybody at the flick of a moment dengan satu klik udah dapat kontak ke segala dunia. Nah, solitude ini Yesus yang hidupin di Markus 1 ayat 35. Yesus pada waktu masih gelap di pagi hari keluar dari rumahnya untuk berdoa sendirian ke tempat sunyi. Nah, solitude itu pergi keluar rumah jauh dari orang dan gadget untuk ke tempat sunyi supaya bisa hanya dengan Bapaknya. Dan saya lihat kehidupan daripada 12 rasulnya setelah Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga, menampakkan diri 40 hari, kemudian kembali ke surga di sebelah kanan Bapaknya pada hari Isa Al-Masih. Sesudah itu hari Pentakosta datang. Ke-12 muridnya setelah Yudas diganti dengan Matias, ternyata pola patron hidupnya persis seperti ini. Solitude, silence and stillness. Kenapa kok kita solitude? Supaya jiwa kita berdiam. Tidak multitasking. Ternyata otak kita secara biologis tidak diciptakan Tuhan untuk multitasking. Only one thing at one time. Hanya diciptakan Tuhan untuk fokus satu hal di satu waktu. Makanya iman kita cuma bisa bekerja satu hari per satu hari. Iman kita waktu lahir baru hari ini nggak mempan. Kita masih punya iman dalam Tuhan, dalam janjinya for today. So, Daud berkata di Mazmur 37 ayat 7a, berdiamlah di hadapan Allah dan nantikan Dia. Nah, untuk diam ini butuh exercise ibu-ibu. Supaya otot pikiran kita dan otot emosi kita yang suka bikin keputusan dadakan ini, akibatnya nyerah. Kita mesti fokus supaya pusat pikiran kita itu recentering to Jesus. Nah, 24 jam Tuhan kasih kita 8 jam tidur ya, kalau mau sehat nggak kena COVID, karena imunitasnya prima. Jadi kita punya 16 jam melek. Dari 16 jam itu, waktu berdiam di tempat sunyi dengan Allah Anda, itu cuman diminta paling 15 menit tuh sekali solitude, silence, stillness, and scripture reading, meditation, sabat. Itu paling cuman ya, saya sebutkan solitude, silence, stillness, scripture reading sebagai mini sabat. Kalau sabat aja tuh seminggu, 1 hari 24 jam kasih ke Tuhan.
Just being with God. Anda doing self-care. Rawat rohanimu, rawat jiwamu, rawat badanmu. Mau ke spa boleh, mau krim bath boleh, mau pedicure manicure boleh. Itu kan nggak sepanjang 16 jam. Tapi yang pertama bangun is how we give thanks, dari gratitude heart. Give thanks to God. Karena thanksgiving itu adalah antidote, obat penangkal jitu untuk membuat kita fokusnya dari diri sendiri yang luka kecewa ke Tuhan. Dan kita disuruh oleh Daud di Mazmur 62 ayat 9, curahkan semua hatimu kepada Tuhan. Yang negatif, yang positif, yang sukacita, yang sedih, yang depresif, yang mental stress, everything. Dia minta itu semua sesuai Yesaya 61 ayat 3. Kasih abumu padaku, aku ganti pada kamu perhiasan kepala. Kasih padaku semangat pudar. Aku berikan pada kamu jubah puji-pujian. Yang kita nggak tahan dan nggak suka, itu dia minta. Nah, kalau kita nggak pernah diam, kita nggak tahu di dalam kita tuh jiwanya, emosinya rasanya kayak apa. Berdiamlah supaya kau kenal Tuhan. Tujuannya mau kenalan sama Tuhan. Bukan minta-minta berkat, bukan minta-minta pertolongan. Kemudian scripture reading, merenungkan firman. Mazmur 19, Daud berkata, biarlah renungan di bibirku dan renungan di hatiku berkenan padamu Tuhan ya. Kalau kau lihat jalanku sesat, tolong kasih tahu Tuhan. Nah, itu silent solitude scripture reading ini akan bawa kita ke situ. Supaya apa saudara-saudara? Supaya hubungan kita sama Tuhan nggak hilang, nggak kendor, nggak luntur, tapi semakin kencang. Dan Sabat seminggu sekali, itu hukumnya Allah di Keluaran 20 ayat 3-6. 4 ayat bicarakan hukum Sabat. Satu hukum 4 ayat. Yang lain itu kan 10 perintah Allah. Jangan mencuri, jangan mengingini, jangan berzina, jangan membunuh. Semuanya cuma satu. Tidak ada Allah lain pada kamu. Satu. Jangan sebut nama Allahmu dengan sia-sia. Tapi yang Sabat 4 ayat. So kira-kira Tuhan pentingkan apa? That you always reach out to God. Anda selalu menjangkau Tuhan, selalu dekat berada bersama Tuhan, atau Anda sibuk melakukan pekerjaan buat Tuhan? Yang mana? Nah, ini adalah tulang punggung, foundation, apa yang menjadi fondasi hidup kita. Nah, saya mau kasih tahu kepada Anda semua bahwa di dalam Solitude Challenge ini, saya baru sadar. Di Solitude Challenge ini saya pernah kenalkan ya Ibu Evelyn ya, buku ini ya. Emotionally Healthy Spirituality. Bagaimana Anda tidak bisa rohaninya jadi dewasa sebagai leader in the body of Christ kalau emosimu tidak sehat. Nah, buah roh itu emosi, kasih itu emosi. Peramah itu emosi, lemah lembut itu emosi kita. Pemurah hati itu emosi, lemah lembut kebaikan emosi, sukacita, damai sejahtera itu di emosi kita. Love itu ekspresi emosi kita. Nah, emosi kita kalau nggak sehat seperti 9 buah roh itu, rohaninya nggak dewasa. So we cannot separate emotional health dari spiritual maturity. Nah, untuk saya bisa seperti itu, maka saya bersyukur badai yang saya alami, krisis yang saya alami, diserang sama jemaat saya sendiri. I am so thankful. Kalau saya ketemu dia, saya akan ampuni dia. Saya akan say thank you allowing me to go through that hard time. Thank you so much. Karena saya ketemu how to be Christ-like. Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin yang serupa Kristus. Karakternya, pribadinya. Dan saya dikasih alatnya sama penulisnya. Namanya Day by Day. Ternyata kita itu datang ke Tuhan tuh day by day. Daud 7 kali sehari. Daniel 3 kali sehari. Para rasul kayak Yesus. Yesus datang ke Bapaknya. Itu minimum 6-7 kali per hari. Ditiru sama 12 rasulnya. Baca kisah para rasul semua. Petrus itu ke bait Allah untuk berdoa, naik ke lotengnya untuk berdoa. Kemudian dia ketemu sama utusan Cornelius. Satu bangsa non-Yahudi lahir baru di kisah Rasul 10 sampai 11. Because they pray, they spend time with God. Itu yang prioritas. Jadi kalau kita mau jadi member prioritas bank, kita mesti pakai limit berapa di banknya. Kalau kita mau jadi member prioritasnya Tuhan Yesus,
kita mesti kasih the best of our time to God. Prioritasnya mesti ke Tuhan. Karena kita bergerak, kita bisa hidup because of Him. Kisah Rasul 17 ya, ayat 28 kayak gitu. In Him we live, we move, and have our being. Right? So, lihat di Matius 6. Saya mau tunjukin ke Anda Matius 6 ayat 34. Ternyata Yesus berkata kayak gini, loh, iman kita itu bekerjanya cuma sehari. Sebab itu kamu jangan khawatir ya akan hari besok. Nah, ini kita punya masalah pandemi ini kan belum tahu. Ini masalah global, penyakit menular yang mengerikan ini yang nuntut nyawa ini dan merusak ekonomi negara dan pribadi kita. Itu nggak tahu loh berapa lama loh, uncertainty loh. Tapi Tuhan Yesus berkata jangan khawatir. Walaupun hari esok masih ada si pandemi, don't worry. Don't be anxious. Karena hari besok punya kesusahan sendiri. Bener tambahan lagi ya. Siapa yang boleh bisa vaksin Sinovac, siapa yang nggak boleh. Karena saya mesti pelajari ada Sinovac yang nggak cocok dengan orang-orang yang komorbid. Dan ini mesti dipelajari. Jadi jangan emosional. Karena ada vaksin yang cocok, ada vaksin yang nggak cocok. Waktu saya operasi empedu, pertanyaan pertama sebelum di anestesi ditanya, ada alergi penisilin nggak? Jadi nggak semua vaksin itu cocok loh sama semua orang, custom made. Nah, jadi we have issue every day, but don't worry about it. Karena kesusahan sehari cukup sehari. That means iman kita only day by day. Seperti problem day by day. Our relationship with Jesus must be day by day. Jadi iman kita juga mesti day by day. Nah, saya belajar dengan ayat ini. Oh my Lord, ternyata saya mesti kunjungi Tuhan dan Tuhan undang saya datang ke Dia, berdiam diri di hadapan Dia untuk kenal Dia itu day by day. Karena saya nggak bisa kenal Yesus dalam satu kali pertemuan lahir baru, kemudian pertemuan dibaptis Roh Kudus, saya kenal Yesus seluruhnya, pribadinya, jalan pikirannya, rancangannya. I will know Him all. Nggak bisa. It's a journey. Melalui perjalanan, melalui krisis, melalui ujian, melalui godaan setan. We will get to know hati Allah itu kayak apa. Makanya hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak perlu, yang tidak layak, nggak ada nilainya untuk dihidupin. So saya kutip di sini bahwa an unexamined life is life not worth living. Jadi pada waktu saya mengunjungi Tuhan, and I'm doing this minimum 2 kali per hari, and ini udah dibikinin. What do you do waktu ibadah harian ini? Ada silent and solitude 2 menit, kemudian ada ayatnya, kemudian ada renungannya, kemudian ada reflectionnya, cerminkan diri dengan pertanyaannya, and prayer, dialog sama Tuhan. And then solitude silence again. Ini ibadah harian, paling 15 menit ibu-ibu. And lakukan itu 5 kali. Saya belajar dari Chris Hodges, gembala di Amerika, murid didikan anak rohaninya dari Pastor Larry Stockstill di New Orleans di Amerika, di gereja Bethel nih, dia ngomong kayak gini. Daripada doanya cuma sekali sehari 5 jam. Habis itu 11 jam lupa Tuhan sama sekali. Karena banyak yang mesti diurusin, sibuk dan kena masalah. Lebih baik sesering mungkin dikit-dikit kenal tuh, datang ke Tuhan. Jadi kita bisa praktek hadirat Tuhan dan hidup latihan berjalan di hadirat Tuhan tiap hari. Jadi dalam menghadapi tantangan selalu kita sedang bersama Tuhan. Ibu-ibu, saya bertobat karena lagu yang saya suka ini, tapi menjadi pertanyaan Tuhan ke saya. Ibu-ibu pasti pernah dengar lagu ini ya. Sari Simorangkir yang nyanyi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang. Nah, Tuhan stop waktu saya lagi nyanyi itu. Kamu pasti selalu bersama aku waktu ngelewatin apa yang kau lewati ini. Berat ya yang kau lewati ya, berat ya. Tapi kamu sadar nggak kamu bersama aku? Saya berhenti nyanyi. Saya baru sadar. Aku iya ya, aku nggak sadar loh engkau ada mamaku.
Banyak kali. Kamu jalan, kamu khotbah. Aku nggak ada tuh di situ. Aku nggak diajak. Kita bisa khotbah loh tanpa Yesus. Kan catatannya banyak. Tapi dalam setiap hari langkah hidup kita, katanya langkah orang benar diatur Tuhan. Ya kalau mau langkah kita diatur Tuhan. Dan Galatia 5 ayat 25 berkata, hidup dipimpin roh. Ya tentunya rohnya mesti ada, Roh Kudusnya. Tuhannya mesti hadir. Baru kita bisa bilang, Allah besertaku, Allah bersamaku. Dan itu butuh latihan ibu-ibu. Yang intensional. Nah itu pada waktu saya lakukan itu, ternyata saya lagi nguji kenalan sama diri saya. Dalamnya emosi saya itu kayak apa? Rusaknya, tidak sehatnya, toksiknya, keluar semua. Waktu saya lagi berdiam sendiri di tempat sunyi. Tidak minta apa-apa ke Tuhan. Hanya kepingin terima undangan dan berada bersama dia. Jangan minta-minta lagi. Wow, suara di pikiran saya, dibuatin saya, macam-macam yang keluar tuh. Musim ini, kamu begini, kamu ada dosa, kamu begini. Rame sendiri dalam diri saya. Padahal nggak ada orang loh sekitar saya. Tapi ada suara dalam diri saya. Itu namanya self-examination. Menguji, memeriksa diri kita. Kenapa? Sebab di 2 Korintus 5 ayat 9 kita disuruh ternyata tiap hari meriksa diri kita. Kondisi kita tuh kayak apa? Hari ini kita lalui kayak apa? Sama Tuhan apa enggak? Berhasil apa enggak? Gagal enggak mentaati Tuhan? Apa masih melakukan kehendak kita minta Tuhan setujui? So di 2 Korintus 5 ayat 9, Paulus menulis pada jemaat yang di Korintus yang betul-betul waduh, rusak moralnya. Karunia Roh Kudus 9-9-nya ada manifestasi. Tetapi perjinahan incest, perjinahan anak tiri dengan mama tiri, serakah, masih cinta uang kayak anak cinta uang, ribut duit itu sampai Paulus berkata, celaka aku kalau kamu nggak mengabarkan Injil, kalau kamu ribut mengenai uang terus loh. Aku juga nggak minta sama kamu. Waduh, ribut-ribut karena mereka percaya nabi-nabi palsu yang mentereng-mentereng gitu loh. Mereka nggak suka lihat Paulus yang berantakan, kotor mungkin bajunya, matanya juga sakit, badannya juga sakit. Kalah sama penampilan-penampilan ganteng para guru palsu. Dan so Paulus tulis seperti ini kepada gereja ini. Sebab itu ya, juga kami ini berusaha loh. Baik kami diam dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, Allah sudah meninggal. Supaya kami itu berkenan padanya. Saudara-saudara, buat goal hidup kita per hari itu pleasing God. Jadi kalau bahasa Inggrisnya berkenan padanya itu be pleasing to God. Let us be pleasing to God. So 45 menit ini let us be pleasing to God. Give our heart and ears to God. Minta Tuhan buka mata hati kita supaya bisa ngelihat, buka telinga kita supaya bisa mendengar suara Dia. Kayak seperti ketukan Dia di jemaat Laodikia. Siapa yang mendengar, buka pintunya. Kenapa kok kita mesti menguji hidup kita sehari-hari? Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Baik atau jahat. So, I'm so glad, saya senang sekali saya itu bisa mengerti. Kenapa kok saya diundang Tuhan day by day. Minimum saya 4-5 kali per hari. Just be with God. Tarik napas, saya berdiam. Buka tangan saya untuk menerima hadiratnya. Dan dia masuk ke dalam jiwa saya, ke dalam relung-relung terdalam. Dan dia reparasi. Supaya saya bisa menerima dia dan diisi hadiratnya dari hari ke hari. Kalau enggak penuh dengan ego saya. You know. So, saya tahu bahwa hidup saya ini bukan milik saya lagi sih. Everything belongs to God, you know. Kita lihat di 1 Korintus 6 ayat 20 sebentar. My favorite kalau lagi tertekan, lagi banyak kerjaan, banyak tanggung jawab, banyak gesekan, banyak konflik. I remind myself like this. 1 Korintus 6 ayat 20. Kalau sampai ada orang gak suka sama kamu, menganiaya kamu, menfitnah kamu, mengkhianati kamu. Stab you on your back. Nusuk kamu dari belakang. Gosipin kamu. What do you do? Remember this. Kamu tuh telah dibeli loh,
Harganya telah lunas dibayar. Makanya berita Paskah ini Jumat Agung 2 April penting, saudara. Anda mestinya setiap hari renungkan perjalanan Yesus dari perjamuan terakhir di ruang atas, yang kita suka gambarnya tuh fotonya. Yesus makan bersama muridnya. Kemudian dari situ kan dia langsung kasih perintah baru, to love one another, seperti Yesus mengasihi mereka semua. And by that kita dikenal sebagai murid Kristus. Dan kemudian dia memberi diri, berdoa, melalui proses emosi yang paling sakit, dan dia teriak 3 jam, 3 kali seperjam di Getsemani. Ditemenin 3 temannya. Dia butuh kekuatan. Kemudian untuk menghadapi Yudas kan, mengkhianati dia, jual nyawanya dia cuma 30 keping perak. Kemudian dia ditangkap. Mulailah dari situ. Inilah 40 hari ini. Namanya Lent season. Kalau di Amerika namanya LANT, Lenten season. Masa prapaskah kita renungkan penderitaan Yesus. Kalau orang Katolik sama orang Injili lakukan ini. Namanya mereka Lent. Mereka melakukan Rabu Abu, 17 Februari. Mereka ngingetin, kita ini cuma debu. Kita ini bukan Tuhan, bukan orang hebat. Kita debu. Jangan lupa siapa dari mana kita berasal. Dan kemudian menjalani jalan salib. Untuk ngingetin penderitaan yang Yesus harus lalu demi nyawa kita. Supaya kita nggak dihukum mati, binasa, terputus dari Allah di neraka. Tapi kita bisa menjadi anaknya. Dan diubah dari glory ke glory menjadi serupa gambar dia. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Come on. Let us glorify God with our life, with our body. Nah ini badan kita mau diapain ini? Nah untuk itu saya membawa Anda kepada kehidupan Ayub. Ayub ini kalau Anda baca dari Ayub 1, saya minta hari ini Anda buka Alkitab Anda. Oke, kita buka pasal 1. Enggak semuanya saya masukin ke PowerPoint karena nanti kebanyakan. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saya bacakan ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, 10 anaknya. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta. Ini kekayaan zaman peternak zaman dulu tuh kayak begini ya. Sama seperti kekayaan Bill Gates, kekayaan daripada Warren Buffett, mungkin Jeff Bezos yang punya Amazon, you know. Dia termasuk golongan itu. Kemudian ayat 4, setiap kali anak-anak lelakinya biasa adakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub selalu panggil mereka, kuduskan mereka lagi. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, persembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Oke, siapa tahu anaknya salah ngomong, berdosa, so dia korbankan darah. Nah, karena hanya darah yang diterima Tuhan untuk menghapus dosa. Dan pada suatu hari ayat 6, ini menarik sekali. Ibu-ibu tolong lihat Alkitabnya ayat 6. Yang ini saya nggak masukin ya, because I want to pose a question to you. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah iblis. Saya tanya sama Tuhan, apa urusannya anak-anak Allah itu utusan Kristus, spiritual being atau malaikatnya Tuhan? Kok di antara malaikat Tuhan ada iblis? Kan iblis sudah dibuang ke bumi. Kok dia dapat pas khusus ya? Dapat kartu akses tuh, bisa ngumpul-ngumpul ketemu Allah. Dari mana ya dapat pas ini ya? Kenapa kok Tuhan kasih pasnya itu? Ayat 7 kita lihat PowerPoint-nya. Dan di situ menarik sekali. Perhatikan ya ibu-ibu ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Yang memulai conversation dengan iblis siapa ibu-ibu? Anda boleh jawab di chat ya. Yang memulai pembicaraan siapa? Iblis dulu atau Allah dulu? Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Oh, dari perjalanan mengelilingi menjelajah bumi. Okay. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia,
yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Waduh, promosi Allahnya luar biasa ya. Keren nggak itu? Ini kurikulum vitae-nya Ayub dikasih loh oleh Allah kepada iblis. Allah bangga dengan rekornya si Ayub. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak dapat apa-apa Ayub takut sama engkau? So Anda lihat di sini, mau tanya Anda sama Tuhan, Tuhan, kenapa kau perkenalkan Ayub ke iblis? Kenapa kok Ayub nggak didiemin aja? Kok malah dikasih ke iblis? Kenapa kok punya pembicaraan kok yang dipikirin Ayub dan Ayub dikasih ke setan? Setan suruh nilai. Aduh, kenapa ya Tuhan? Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling si Ayub itu dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati kok, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu Tuhan. Jamah Tuhan. Semua yang dipunyainya. Lingkari kata itu ibu-ibu di Alkitab Anda. Dipunyainya. What is in his possession? Pasti dia kutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, yang segala yang dipunyainya. Tuh lingkari lagi tuh. Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan kau mengulurkan tanganmu ya terhadap dirinya. Kemudian pergi lo iblis dari hadapan Tuhan. Dan lakukan apa yang dia disuruh Tuhan loh. Nah Anda mesti fokus di sini. Tadi saya minta dilingkari kata yang dipunyainya. Coba lihat di Mazmur 50 ayat 10 sampai 12. Nah, I want you to see this carefully. Menyambung dari 1 Korintus 6 ayat 20 tadi, my life belong to God. My life. Sekarang lihat di Mazmur 50 ayat 10 sampai 12. Di mana ibu-ibu di tempat ibu mute your microphone. Dengan mikrofon tetap di mute. Coba Anda baca sama-sama saya, perkatakan sama-sama, tapi di rumah Anda sendiri. Supaya firman ngomong kepada Anda, supaya Tuhan ngomong ke Anda. 2, 3. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Coba Puput tayangkan lagi tadi 1 Korintus 6 ayat 20. Nah ini ya, semua hewan ternak, semua barang-barang kita, rumah, semua anjing peliharaan kita, semua kucing, semua tanaman, mobil, semua itu milik Tuhan loh. Oke. Lihat 1 Korintus 6 ayat 20. Siapa lagi milik Tuhan? Kamu telah dibeli, harganya telah lunas. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Karena kita udah dibeli, jadi siapa pemilik hidup kita? Siapa pemilik badan kita? Tuhan. Nah kita lihat bahwa di kitab Ayub, ayat yang ke-13, 14, 15, 16, 17, 18, Anda melihat dalam satu hari ibu-ibu. Kalau kita ini, kalau saya ngalami krisis 1 per tahun. Yang gede-gede ya, yang kecil-kecil saya berentotan terus. 1 tahun berikutnya. 1, aduh. Saya punya napas masih bisa kembang kempis lah kalau sama Tuhan izinkan ujian terjadi pada saya. One by one. Dari rematik dulu saya kena arthritis. 1. Kemudian lewat setahun lagi, boom, diserak sama jemaat. 1 lagi. And then kemudian 2 tahun kemudian, boom, 1 lagi dari orang luar. Berjalan terus nih sampai hari ini. Tiba-tiba, boom, COVID-19. Kan maksudnya ada fasenya, ada periode gitu loh. Ayub, hartanya kebakar sama api, sama badai, taufan, kebakaran, halilintar. 10 anaknya, bukan 1 anak mati. 10-10-nya 1 hari mati semua. Anda ibu-ibu, gila gak? Kalau ngeliat anaknya jadi mayat semuanya, ada ibadah 10 peti mati. Coba Ibu Evelyn, bayangkan Anda memimpin ibadah kedukaan penghiburan. 10 peti mati di depannya.
Bayangin, manusia normal mana yang kuat? Berat tuh ini tantangannya. Terus hartanya, kan karena dia peternak kan ya. Hartanya kebakar semua, hangus, hewan 7.000 unta, 14.000 domba mati. Hari itu ada barbecue lamb chop. Pesta barbecue hari itu. Tapi kegosongan, nggak ada butter, nggak ada salad gitu, you know. Nggak ada potato salad, I just burn, man, burn. Terus si Ayubnya borokan. Bukan bisulan, bukan jerawatan, borok, gatel, meriang sampai digarukin pakai beling, saudara. Ibu baca sendiri ya. Kemudian firman Allah berkata bahwa di ayat berikutnya, di ayat 20. Anda tahu nggak Ayub ngapain? Ini orang yang melakukan ibadah harian, udah kelihatan. Dia sujud tersungkur menyembah Tuhan. Kalau kita kayaknya parno dulu, teriak halilintar seluruh tetangga, seluruh kuat kantor, semua oma, opa, nenek, diteleponin semua loh. Ibu gembala, Pak Gembala nomor 1. Sekarang bisa kemarin, aku gak kuat. Ya, betul nggak? Lain sama Ayub. Ayub itu berdirilah Ayub. Dia koyakkan jubahnya. Dia nggak pilih baju berkabung apa, merek apa, warna apa, baju berkabungnya mesti pakai kalung mutiara apa enggak, pakai bros apa enggak, pakai kerudung warna hitam atau putih, enggak pusing. Dia nggak ke salon kayak saya. Malah dibotain kepalanya, cukur sekalian. Kemudian dia sujud dan menyembah. Nah, ini bedanya. Saya ngaca diri saya. Reaksinya si Ayub versus Indri Gautama pertama kali diserang, dituntut, dituduh, didakwa. Kok beda ya? Aku masih ke salon, aku masih nyisir rambut. Aku kalau ke kantor mau ketemu siapa masih dandan, masih pakai eyeshadow, gambar alis. Buatin bludak kayak kukusan, muarah, nangis, sedih, kecewa, tapi tetap dandan. Ayat 21 Ayub berkata, dengan telanjang, dia ngomong ke Tuhan ya, aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan, kau yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia worship, dia praise God. Jadi puji-pujian bukan sebelum ibadah. Di saat hancur, kena angin badai, kebakaran, yang bunuh semua ternaknya, bunuh 10 anaknya, hancurkan harta kekayaan yang dia punyai, badan sampai borokan total. Tapi Tuhan ngomong di Ayub sebelumnya ya, di ayat yang ke-12. Allah berkata, nah segala yang dipunyai ada dalam kuasamu ya. Hanya jangan kau ulurkan tanganmu terhadap dirinya. Don't you touch the soul. Kamu gak pegang nyawanya, gak boleh. The soul belongs to me. Makanya tadi saya masukkan 1 Korintus 6 ayat 20. Saya masukkan Mazmur 50 10 12. Everything belongs to God. 10 anak mati ibu-ibu karena nyawa mereka milik Tuhan. Makanya bersyukur sudah bisa gedein anak, tapi bukan milikmu. Apalagi kalau sudah dituntun lahir baru. Anaknya udah dituntun lahir baru bertobat. Mengakui Yesus Lord and Savior. Lord bahasa Inggrisnya beda sama bahasa Indonesia loh. Kalau bahasa Indonesianya Roma 10 ayat 9-10 dengan hati percaya mulut mengaku Yesuslah Tuhan. God. Juru selamat. Kalau bahasa Yunaninya bukan. Bahasa Yunani dan bahasa Inggrisnya, karena semua perjanjian baru kayak bahasa Yunani, itu kurios. Dari hati percaya, mulut mengaku, Jesus is my Lord, L-O-R-D. My kurios, master, tuanku, T-U-A-N. Kata Lord sampai hari ini masih dipakai ya Bapak Ibu. Kalau Ibu tukang jual tanah, properti, namanya apa bahasa Inggrisnya tukang jual tanah? Landlord. So Lord itu Tuhan, my Tuanku, Rajaku, pemilik hidupku.
Jadi yang punya nyawa kita siapa? Yang punya nyawa 10 anaknya Ayub siapa? Tuhan. Dia bisa ngambil kapan aja. So we have to be ready, Bapak Ibu-ibu sekalian. Supaya hidup kita di bumi ini terus diuji, dicek, diperiksa. Day by day. Kita lagi bener nggak posisinya sama Tuhan? Kita lagi intim nggak? Kapan aja Tuhan bisa angkat nyawa kita. Dari COVID kayak, apa serangan jantung kayak, anything can happen. Mau kebakaran kayak, because our soul belongs to Him. Makanya bisa hilang 10 anak itu. Jangan takut ya. Saya kasih tahu ini, jangan takut, ini ada tertulis di Alkitab loh ini. Right? Nah, namun di tengah itu semua, nah, saya rasa di tengah-tengah ini mungkin Anda punya pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan seperti ini. Saya pertama kali dengar pertanyaan ini dari Marilyn Hickey. Dr. Marilyn Hickey, saya punya mentor yang bikin saya jatuh cinta baca Alkitab. Dia ngomong kayak gini. Dia punya judul khotbah kayak gini. Why bad things happen to good people. Itu judul khotbahnya Marilyn Hickey. Why bad things happen to good people. Nah, kalau saya ubah. Saya bilang, saya tanya sama Dr. Marilyn Hickey karena waktu di Indonesia saya terjemahin dia. I think you need to do correction. Karena tidak ada orang yang baik, Marilyn, kecuali Ayub. Kalau Ayub Tuhan yang rekomendasikan, bolehlah. Tapi Yesus saja waktu didatengin orang kaya muda, dia berkata, dia bilang, guru yang baik, apa yang mesti kulakukan? Yesus menjawab, siapa yang baik? Yang baik cuma Allah Bapa. Ingat itu? So saya tukar pertanyaannya. Do you ever ask yourself, why bad things happen to good people like Job? Kenapa kok saya tambahin kata Ayub di situ? Of course dong. Kan ayat 1 sampai ayat 8 itu kan Allah mempromosi Ayub. Nah, oke. Kemudian ada pertanyaan gini lagi. Ini kalau di tengah-tengah badai penderitaan ini orang Kristen akan gini. Where is God in this? Tuhan mana sih? Tuhan ada nggak sih? Kok begini sih? Kok Tuhan biarin sih aku alami ini? Kemudian ada pertanyaan gini lagi. Why is God allowing this catastrophic grief and losses? Kenapa kok Tuhan izinkan aku ngalami kehilangan dan kedukaan yang kelas musibah, malapetaka kayak begini loh. Yang nggak bisa diubah lagi. Udah rusak. Kayak orang-orang yang di Amerika, di New Orleans, mereka kena badai Katrina, kena di Florida, banyak badai yang mereka lalui. Dan di tengah ini semua, jemaat Tuhan yang terkasih, Ayub nubuat. Dia nubuat di Ayub 8 ayat 7 yang saya pegang sampai hari ini. Dia nubuatnya kayak gini loh. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina. Yang sekarang nih ancur-ancuran Ayub nih kayak jembel. Baju aja kegosong, kebakar kan. Badannya lebih dari eksim tuh. Lebih dari kusta tuh. Wah, hancur, kurus kering dia. Tetapi kedudukan yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Dia bisa ngeliat ke depan loh. Dia punya masa depan kayak begini. Though your beginning was insignificant. Kalau pakai King James, though your beginning was small, yet your latter end should greatly increase. Namun akhirnya engkau akan besar-besaran ditambahkan. Dan Anda baca ayat 42, tahulah memang betul itu terjadi. So sekarang saya mau tantang Anda semua hari ini. Dengan pertanyaan dari ayat yang sering dikutip. Bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oh my God. Saya belajar kehidupan saya pribadi. Saya pelajari kehidupan Yesus sebagai manusia yang mesti melalui penderitaan yang sadis. Yang tidak manusiawi sama sekali. Padahal dia manusia sempurna loh. Sekalipun dia anak. Tapi dia telah dicobai dalam segala hal. Dan tidak mau berdosa. Dan dia belajar taat dari hal yang dia derita. So, saya belajar dari Yunus. Ternyata badai besar yang mengambil pecahin kapal dan ikan besar yang nelan dia. Kalau baca Yunus jangan cerita ikan paus, ibu-ibu salah itu. Penekanannya bukan ikan paus. Penekanannya adalah apakah badai lautan samudra yang besar yang ambil pecahkan kapal yang membawa dia lari ke Tarsis.
Dan ikan besar yang menelan dia, yang bikin dia di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, bikin dia bertobat. Dan doa pertobatan di perut ikan itu membawa kebaikan bagi Yunus. Membawa kebaikan bagi Niniwe. Yes. Sekarang saya bisa berkata, aku tahu sekarang. Yang saya gedein tuh kata tahu. Now I know bahwa through suffering, melalui penderitaan, melalui krisis-krisis kehidupan kita sehari-hari. Krisis di kantor, krisis bisnis, krisis perkawinan, krisis membesarkan anak, krisis ekonomi, krisis kesehatan. You name it. Krisis relationship. You name it. Kita semua alami itu. Ada teman dulu jadi teman baik, sekarang bukan teman lagi. Ada orang yang kita cintai mati, diambil dulu nyawanya. Bahwa melalui proses kedukaan penderitaan itu, ternyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di mana dia mendatangkan kebaikan bagi kita. Asal kita itu berjalan bersama dia. Kalau di tengah badai penderitaan, kita tetap bersama Allah. Kita cinta Tuhan. Kita nggak murtad. Kita nggak lari dari Tuhan seperti Yunus. Kita datang kepada Tuhan. Dan ini ibadah harian. Bukan mingguan, bukan acara gereja. Kalau ada acara gereja, otomatis Anda datang. Because sehari-harinya Anda lapar dan haus seperti rusa yang rindu akan sungaimu. Jiwaku rindu akan Kau Tuhan. Nah itu. Anda menjadi orang punya kehausan akan Tuhan. Kalau Anda di tengah badai masih ada kehausan akan Tuhan, Tuhan akan melakukan pekerjaan yang baik mendatangkan kebaikan dalam kita. Seperti apa? Seperti saya, seperti Ayub. Dia nggak ngutukin Tuhan, malah dia berkati Tuhan. Luar biasa, lihat di ayat yang ke-22 dikatakan di Ayub 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub nggak berdosa loh. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. He doesn't sin with his lips. Dia nggak dosa sama mulutnya. Bukankah kita tuh berdosa sama mulut kita? Suka salah ngomong. Tapi Yesus berkata di Matius 12 ayat 36, dari dalam hati orang keluar kata-kata. Jadi kalau hati kita pahit, sebel, kesel, benci, apalagi sama orang yang udah dikasih tahu 1000 kali, tetap melakukan yang salah. Siapa tahu itu orang ditaruh di depan Anda 1000 kali salah untuk menguji dan membentuk kesabaran di Anda. Siapa tahu Tuhan taruh itu untuk membentuk penguasaan diri. Karena kesabaran, penguasaan diri, itu adalah buah roh yang paling susah. And love is patient. Bukankah 1 Korintus 13 ayat 4 berkata, kasih itu sabar. Jadi kalau kita berjalan dan memiliki kasih agape Tuhan, kita nggak suka buru-buru. Ayo cepetan dong. Bagaimana Anda mau bangun hubungan cinta kalau terburu-buru? 10 menit ya, gue cuma bisa ketemu lu 10 menit. 10 menit kita bercinta yuk. Nggak ada. Nggak ada 10 menit bercinta dan kita punya hubungan mesra, ada hubungannya solid. Sesering mungkin, kalau 10 menitnya 50 kali per hari, pasti hubungannya solid. Tapi kalau 10 menit per hari dari 24 jam, I don't think you love me. Apalagi kalau orang saat teduh sama Tuhan, ya cuma dikasih 2 menit per hari. 16 jam minus 2 menit ya. Itu 15 jam, sisa 58 menit dipakai buat diri sendiri. Tuhan bisa ngomong, buktiin dong kamu cinta aku. Kalau 2 menit dari 16 jam cuma dikasih ke aku seharian. I don't think you love me, you don't want to be with me. Terus Anda nyanyi, bersamamu Bapa. Kayaknya kontradiksi banget ya itu. Kita akan melihat waktu Saul itu saling betapa banyak munafiknya kita. Mulut ngomong apa, perbuatannya lain. Jadi neto tuh, no action talk only. Kita akan masuk dalam kehidupan di musim pandemi ini. Seluruh gereja di dunia ini akan mengalami walk the talk. Not just talk the walk. Kita mesti hidupin apa yang kita firmankan. Apa yang saya khotbahin, saya mesti hidupin ini. Ya, saya harus menjadi teladan.
Ada Puput, ada Mary di sini, ada jemaat saya, Ibu Patmini di sini, Ragini, Ibu Feni, mereka nonton. Ini Ibu Indri ini ngecap di gereja orang lain, apa benar-benar mereka ngalami sebagai jemaatnya Tuhan. Domba yang dititipin Tuhan di sini. Nah, waktu saya udah habis ini, boleh saya tutup dengan ini ya. Apakah penderitaannya si Ayu itu berat banget? Berat ibu-ibu, berat banget. Saya minta ekstra 3 menit ya Ibu Evelyn ya. Berat banget. Lihat tuh. Istrinya lihat nih perkataan istrinya. Mantap. Saya percaya di sini nggak ada istri Ayub di sini. Okay. Maka berkatalah istrinya kepadanya, say, honey, sayang. masih bertekun kau dalam kesalahanmu. Kutuk tuh Allahmu, mati aja kau. Anda, saya percaya di GBI City of Love nggak ada kata-kata ini ya. Nah, tujuannya saya kutip ini, saya nggak mau hakimi istrinya. Kalau saya jadi istri Ayub, mungkin saya ngomongnya sama. Berat dong sebagai mami yang hamil 10 kali, nyusuin di dadanya 10 kali, 10 anak. Digendong setiap hari, bobok di dada kita setiap hari, mami-mami. Anaknya mati semua dalam 1 hari. Serentak. Terus suaminya sujud tersungkur di kaki Tuhan, botakin rambutnya, pakai baju kabung, taruh abu di kepalanya, tetap memuji Allah. Come on, man. Ini dia ngomong kayak gini karena terlalu berat, Bapak Ibu. Berat. Yang kedua, di Ayub 2 ayat 11 sampai 13, temannya datang. Dan temannya melakukan yang benar, tepat. Bagaimana menghadapi teman yang lagi berkabung. Ketika ketiga sahabat Ayub, garis bawahi, sahabat loh ini, mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, datanglah mereka dari tempat masing-masing. Itu si Elifaz, Bildad, dan Sofar. Mereka, 3 kalimat terakhir yang penting nih. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan mau hibur dia. Ayat 12, dan ketika mereka memandang dari jauh, mereka ngeliatnya hanya tahan dari jauh. Karena rusak, Ayub udah gak kayak orang mukanya. Mereka tidak kenal dia lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Ini Galatia 6, 1, 2 persis. Kita mesti, kalau ada orang lagi nyaring nangis, kita pun turut menangis. Dan mereka koyak jubahnya mereka. Tabur debu di kepalanya. Itu tradisi Yahudi ya. Mereka turut pudar semangatnya, turut berduka. Sesakit turut merasakan penderitaan Ayub. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah. Mereka duduk di tanah, nggak di kursi. 7 hari 7 malam. Dan seorang pun tidak ada mengucapkan sepatah kata. Jangan suka kuat-kuatin orang yang lagi kehilangan. Izinkan dia memproses emosinya kayak Yesus di Taman Getsemani. Nah, kata mereka karena mereka melihat beratnya penderitaannya si Ayub. Oke, begitu berat sampai mereka nggak bisa ngomong apa-apa. And that's the right way to do. Sambil turut menangis. Tetapi ternyata temannya cuma tahan seminggu. Hari ke-8 setelah mereka dengar keluh kesah Ayub di pasal 3. Mereka marah. Mereka capek dengar keluh kesahnya Ayub. Mereka menghakimi Ayub sekarang. Maka berbicara Elifaz orang Teman itu. Kesel ya engkau? Kalau orang mau coba ngomong sama kamu kesel ya? Tapi siapa yang bisa tutup mulut lihat kamu kayak gini? Yuk, dengerin kamu ngeluh-ngeluh kesah kayak begini. And respon Ayub terhadap kematian anak-anaknya dan kondisi hancur fisiknya dan hilangnya harta kekayaan dan istrinya yang murka terhadap pilihan Ayub. Ayub lari mendekat Allah. Isn't amazing? Ayub lari mendekat Allah. Ingat tadi di Ayub 1 ayat 20-22, Ayub lari mendekat Allah dan memuji Allah. Sebagai penutup. Oke, di slide 15 saya ya, Put. Pada waktu kita mengalami kehilangan gila-gilaan seperti ini. Solusi ilahi untuk menghadapi dan melewati penderitaan yang berat ini. Dalam jangka waktu yang panjang seperti pandemi ini. Long uncertain time. Ibu-ibu, terima. Peluk duka itu. Akui. Ya, aku berduka kok. Terima. And peluk. Jangan ditahan, jangan pasang muka jaim. Oh enggak Bapak, aku bisa kok, aku bisa lalui. Aku kuat, Tuhan kuatkan aku. Jangan. Itu bukan orang. Anda bukan mesin. Bisa ditambal, tombol pencet-pencet. No. Terima,
peluk duka itu, peluk kesedihan, amarah, ketakutan sepenuhnya seperti Yesus peluk. Di Ibrani 5:7 berkata, sekalipun dia anak, sekalipun dia sebagai manusia sempurna, dia mempersembahkan doa, ratapan, dan tangisan kepada Allahnya dengan jeritan. Itu namanya doa lamentation. Makanya ada buku ratapan Nabi Yeremia. Penting Anda mesti ngerti ini. Dan pegang hadirat Tuhan erat-erat. Hadapi dan peluk penderitaan itu. Jangan dihindari dengan melarikan diri, tapi embrace and accept the fact and not avoiding. Jangan kabur, jangan menyangkali, jangan menghindari. Sehingga Anda hidup dalam denial. Anda akan sakit dan bukan hidup kayak orang lagi. Anda akan depresi, bipolar, stres. Makanya ada mental problem. Jangan cari ketenangan di luar Tuhan dengan cari makan-makan dengan teman-teman, hibur nongcek-nongcek di kafe, belanja-belanja shopping, baju baru, sepatu baru, minum obat penenang, nonton pornografi, situs pornografi, minum alkohol, ngerokok lagi seperti dulu. Don't. Ibu-ibu, Allah nggak takut, Allah nggak keciput waktu ngelihat Anda lagi kesakitan dan Anda tuding-tuding dia. Where are you God? Kenapa kau izinkan ini terjadi? Allah tidak takut waktu Anda tuding-tuding dia. Never. Kenapa? Sebab dia sendiri pernah ngalami. And Allah Bapaknya diam. Allah Bapaknya diam. Berarti Tuhan berkata, kamu memang mesti lalui ini. Memang harus kau lalui. Dan Yesus dikatakan dia, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak darah daging. Aku pun jadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan si iblis yang berkuasa atas maut. Di ayat 17-18-nya itulah sebabnya maka dalam segala hal Yesus disamakan dengan kita, saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dia harus lewati, dia mesti jadi domba Paskah. Kalau enggak, kita enggak berdamai sama Allah Bapa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, dia bisa menolong kita waktu kita melalui pencobaan kayak Ayub tapi enggak seberat Ayub. Kenapa sih kok Allah mengizinkan penderitaan ini dilalui? Sebab dia mau melakukan spiritual formation. Apa itu spiritual formation? Pembentukan rohani supaya karakter Kristus seperti Galatia 4 ayat 19 dibentuk Kristus dalam kita bisa terjadi. Makanya the teaching on spiritual formation is so needed di masa pandemi ini. It's the process of being formed in the image of Christ for the sake of others. Indri semakin dibentuk karakter Kristusnya semakin kelihatan, buahnya kelihatan. Saya menjadi pendengar bukan pembicara. Saya mendengar orang yang lagi susah bukan penasehat. Karena orang lagi susah nggak mau dinasehatin, mau didengar. Dan waktu kita mendengar, memberikan kuping kita, orang merasa disayang, diterima sebagai manusia. Makanya spiritual formation terjadi bagi yang menderita. Bagi anggota keluarga si penderita dan bagi teman-temannya. Saya ngomong seperti ini kenapa? Istrinya Ayub marah, temannya dari dia menangis berduka juga marah-marah, akhirnya malah menghakimi. Dari pasal 4 ke pasal 31, 25 pasal Ayub dihakimi sahabatnya. Jadi ternyata waktu kita melihat saudara kita menderita, kita juga dibentuk karakter Kristusnya. Seperti yang menderita juga dibentuk. Asal kita lari semua ke Tuhan melakukan 5S tadi. 5M ditemani dengan 5S. Pertanyaannya adalah bagaimana tiga macam orang ini meresponi atau bereaksi. Anda kembali ke Tuhan seperti Ayub. Please return to God. Supaya you finish well. Supaya Anda semua finish well. So saya mau tutup karena waktu saya sudah habis di Ayub 42. Ayat 1 sampai ayat 6. Kita lihat Ayub punya kerinduan mencari Allah, kehausan akan Allah itu gede-gedean luar biasa. Dia berkata di ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Setelah 25 pasal dimaki-maki temannya ya. Istrinya juga ninggalin dia. Tapi nggak pernah cerai.
Aku tahu, Ayub berkata, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu ya, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapa sih dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian ya, aku ini telah bercerita 35 pasal tuh, 25 pasal tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ngerti. Tapi firman-Mu, dengarlah. Maka akulah yang akan berfirman, akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu. Jadi selama ini Ayub berkata, ya aku cuma tahu mengenai kamu dari orang ya. Sekarang beda, aku lihat kamu. Ayat 5, hanya dari kata orang aja loh aku dengar tentang engkau selama ini. Tapi sekarang mataku sendiri ngelihat engkau. Oleh sebab itu aku cabut perkataanku dan aku nyesal aku duduk dalam debu dan abu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayub bertobat, Bu. Setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Anaknya lahir lagi 10. Untaknya, dombanya didobelin semua. Keluarganya yang dulu jauh sekarang datang semua. Istrinya kembali. Karena melalui istri yang sama 10 anak lahir. Ayub memiliki karakter Allah, saudara-saudara. Dia ampuni sahabatnya. Dia doa buat sahabatnya karena Tuhan nggak terima doa sahabatnya. Harus Ayub yang persembahkan korban dan doakan sahabatnya. Dan Ayub menyelesaikan hidupnya di bumi dalam usia penuh dengan kuat and finish well. So how do you want to finish your life on earth, ibu-ibu? Finish well. Ayub dikatakan ayat 16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, dia melihat anak-anak cucu-cucunya sampai keturunan keempat, maka matilah Ayub tua dan lanjut usia, dan anak cucu cicit buyutnya menikmati Tuhannya Ayub juga. Kita berdoa ya. Bapa kami di surga, buat ibu-ibu mengerti apa makna penderitaan di mana Tuhan turut bersama kami melewati penderitaan itu. Tidak dihilangi penderitaan itu, tapi sama-sama Tuhan melewatinya, berpartner dengan Tuhan. Ternyata tangan Tuhan bekerja di dalam batin kita yang terdalam, di dalam jiwa kita yang perlu diselamatkan. Membentuk karakter Kristus, spiritual formation. Sehingga pada akhirnya kita keluar, dia ubah ratap dengan jadi tarian. Ratapan jadi nyanyian. Dan kita menjadi serupa Kristus dengan sukacita abadi. Kami kembalikan hormat pujian kembali bagimu dalam nama Yesus. Amin. Well, thank you. And saya tadi dikasih pesan akan ada QA. Anda bisa tulis di chat ya kalau nggak salah ya. Shalom Bu Indri. Halo. Ya, perkenalkan saya Stephanie. Hai Stephanie. Ya, saya akan memandu sesi tanya jawab dengan Ibu Indri untuk 5 menit ke depan ya Bu ya. Sure. Ada 2 pertanyaan Bu. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menghandle kemarahan kita supaya tidak berdosa di hadapan Tuhan? Dan bagaimana caranya supaya kita tidak mudah tersinggung atau feel offended? Oke. Now, ibu-ibu mesti ngerti ya, waktu kita lahir baru, yang baru kan cuma hati kita dan roh kita. Itu ada di Yeskiel 36, ayat 26-27. Allah berkata, aku mau buat perjanjian baru, karena perjanjian sama nenek moyang gagal total. Kan 3 juta orang minus anak-anak generasi di bawah 20 tahun, kan yang di atas 20 tahun dibunuh semua. Ada penguburan massal di padang gurun. Kemudian Allah bikin perjanjian baru dengan Yosua, generasinya Yosua. Supaya sampai generasi kita. Di mana Tuhan melakukan sunat di hati kita. Itu hati yang lama yang keras kayak batu dibuang dikasih hati yang lunak. Tadi seperti doa pembukaan tadi. Kemudian di hati yang lunak itu dia tulis hukum-hukum Allah. Yang dikasih roh yang baru supaya jadi rumahnya Roh Kudus. Betul? Nah itu terjadi waktu kita lahir baru. Namun Rasul Petrus katakan, waktu kita lahir baru bukan dari benih yang fana, tapi benih yang ilahi yaitu firman Tuhan. Manusia roh kita yang baru itu ciptaan baru biji. Nah biji itu percuma dikasih kalau nggak ditanam dan mati, betul? Dan baru hidup, memberikan tunas, tanaman sampai pohon yang berbuah. So benih itu mesti dirawat, di nurture sampai hidup. Jadi fokus kita tuh mestinya di manusia baru kita, not about
diri kita, ego kita, hak kita. Kita kan tersinggung kepahitan kan karena hak asasi kita diinjek-injek gitu loh. Nggak dianggap. Emangnya lu pikir lu siapa? Kamu nggak tahu siapa gua. Tapi tetap ini kan dihina, nggak dicuekin. Sakit itu, you know. Nah, itu bisa sakit karena kitanya masih hidup. Orang mati kalau diketawain, dikutik-kutik, ya dia nggak akan berkutik, bukan? Nah, karena manusia lama kita masih hidup, berantem kita. Nah, karena benihnya masih benih. Nah, kalau kita nggak fokus ke kasih susu rohani, kita 2 Petrus 1 berkata, kita telah menerima susu yang rohani. Kalau kamu udah terima kebaikan Tuhan, minum susu rohani itu. Buang amarah, geram, semua maki-maki buang gitu. Nah, kita mesti minum terus. Nah, ternyata kita kan selama ini minumnya kan ibadah mingguan. Udah seminggu sekali, cuma dibatasin 45 menit. Dulu saya khotbahnya kali Bu Evelyn udah tahu kali ini. Kalau ngundang Ibu Indri nggak mungkin 40 menit, pasti ada kelewatan-kelewatannya. Kalau dulu tuh 3 jam. Saya pernah khotbah buat masuk Jogja 7 jam. Sampai saya traktir Pizza Hut bagi mereka semua. Karena mahasiswa kan bokeh, nggak punya duit. Tapi mereka senang banget gitu loh. Saya bilang kalau ketemu Indri Gautama 7 jam setahun sekali. Ya spread aja, bikin spreadsheet tuh. Jadi kamu ketemu Tuhan cuma 7 jam once a year. Coba kalau kamu dibagi per 24 jam tuh, kamu ketemu Tuhan sesering mungkin. It's better to be little time being with God but often daripada cuma sekali tapi nothing more. And then you break up your relationship gitu loh. Nah, kalau manusia roh kita itu yang benih dikasih susu terus. Dan kita dikelingkungi teman-teman yang peduli pertumbuhan kita, peduli perkembangan kita. Wow, Anda akan lihat kehadirat Allah, Roh Kudus, volume Roh Kudus dalam jiwa kita tambah hari tambah banyak. Sehingga bagian-bagian yang mudah tersinggung karena apa? Karena ada problem semenjak kita di kandungan ibu. Kita nggak tahu kita digedein di keluarga kayak apa. Dan pola asuhnya kayak apa. Nah, kalau kita lahir di keluarga yang cekcok terus. Kita lahir di atmosfer yang penuh ketakutan. Karena anak kecil tuh takut kalau orang tua tuh ribut terus di depan anak. Suara keras, teriak-teriak, nada tinggi terus, banting piring, banting panci. Anak tuh dredeg. Selalu ketakutan begini. Atau lari kabur sembunyi. Nah, kalau kita sudah kayak gitu dari kecil, kita bawa sampai kita menikah. Menikah terulang lagi, kita kawin sama orang jenis yang sama kayak orang tua kita. Sehingga kita ngalami konflik kayak repeatable conflict, kayak cycle gitu loh. Kira-kira kita punya reaksi kayak orang tua kita nggak? Sama, karena ini warisan. Nah, kalau kita tidak diisi sama Roh Kudus, caranya bukan pakai altar call. Ini mesti ibadah harian. Every day kita mesti diisi hadirat Tuhan. Every day. Because kita perlu. Kalau nggak manusia roh kita minum apa? Nggak dapat nutrisi dia. Nah, dia cuma ngerti susu rohani itu. Sama kalau udah dewasa makanan rohani yang keras. Prinsip, komen, ya tuh udah mulai ngerti. Udah bikin parameter, udah bikin boundary. Udah ngerti ngatur diri itu gimana. Nah, kalau kita nggak melakukan 5S tadi untuk menandingi 5M. 5M udah bagus, itu physical kan tuh eksternal. Kalau 5S tadi itu internal. Is for our internal being. Our inner world. Dunia dalam kita bukan outer world. Kalau saya khotbah kayak gini, saya lagi sibuk di luar. Tapi saya nggak bisa bawa keluar apa yang nggak ada di hati saya. I cannot give what I don't have. Gitu, oke? Nah, kalau what I have is being given to you, and saya keluarin yang kuat, yang berbuah, of course you'll be blessed. You see me as a gift. Anda lihat saya sebagai kado bagi hidup Anda hari ini. Enggak sebagai ancaman. Enggak lagi dimarahin. Nah, saya ini dulu pemarah, Stefani. Jadi enggak ada tuh jemaat saya itu yang hadir semua tuh mantan korban semua tuh. Dia my victim tuh. Jadi mereka yang kalau sampai hadir hari ini berarti si korban udah ngalami kesembuhan sama si persekutor dan semua orang yang sama si orang yang melakukan kejahatan itu. Seperti saya sembuh, karena saya marah-marah juga because of my past. Itu dibawa, karena manusia lamanya masih ada. Makanya Paulus berkata di Efesus 4 ayat 25-26, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Itu nyopotnya nggak kayak nyopot baju. Itu nyopotnya dengan kita datang ke Tuhan.
every day. Sesering mungkin, minimum ibu-ibu 2 kali sehari. Kenapa? In the morning, you come to God for who He is. Nanti kita bisa learn to listen in our heart what He wants us to do today. Nanti malamnya kita datang lagi. Nah, malamnya kita tanya, Tuhan, hari ini aku gimana? Aku naati Engkau gimana? Nanti dia sadarin kok, iya sih, 15 kali gagal sih. 15 orang udah kena tonjok ya sama gue hari ini. Sorry ya Tuhan. Apakah Tuhan nggak terima? Terima. Terima, dia pasti ampuni. Nggak mungkin nggak. Nah, kalau Anda kayak gini tiap hari, minimum 2 kali sehari. 2 kali sehari Anda isi hadirat Tuhan di jiwamu. Kira-kira lama-lama kekuatan untuk menangkis, untuk say no to anger, untuk anger management, bisa nggak terjadi? Of course. Karena Allah yang mulai berkuasa. Tadi doanya kayak gini, Lord, you are in control. My God. Ini buat saya bisa jadi satu khotbah lagi, Bu Evelyn. Ternyata waktu saya melakukan 5S, saya diam, tidak minta apa-apa. I'm just being still. Saya diam. Karena tujuannya hanya to be with God. To be with Jesus. I just want to be where you are. Ingat ya lagunya Don Moon itu? Just be with God and don't talk. Kayak Maria di kaki Yesus, sementara cicinya kelontang-kelontang marah-marah sama Yesus, si Marta tuh. Nah, saya tuh kagum loh, Maria kok udah dimarahin, kan dengar kan Yesus dimarahin. Tetap diam aja. Solid tuh. Aku mau minta emosi kayak gitu Tuhan. Yang nggak reaktif karena orang ngomong apa. But be firm karena Tuhan tahu, karena kita tahu Tuhan maunya itu. Jadi setiap kali saya melakukan solitude silence, saya lepaskan kontrol kendali saya. Aku mesti in charge, mesti in control. Ini mesti beres, ini mesti beres. Itu saya lepasin. Dan Tuhan yang kontrol. Bayangin kalau Anda lakukan ini 8 menit per hari. Kita nggak usah ngomong 8 jam lah. 8 menit. I don't think you're strong enough to do it 8 menit per hari. Saya nggak mungkin loh, nggak percaya. Karena saya alami. Otot emosi kita semakin kuat. Semakin kuat untuk tunduk pada Allah. Bukan ikut maunya kita, minta Tuhan setuju. And when our emotional muscle is strong, Anda nggak gampang tersinggung. Bahkan Anda bisa punya telinga mendengar orang yang marah-marah tersinggung, ngoceh-ngoceh. Kita bisa dengar loh yang diocehin apa. Dan nanti kita nangkep, oh dia lagi perih, dia lagi sakit karena apa yang dia dengar. Kata orang, Ibu Indri ngomong ini mengenai dia. Oh, I got it. Ternyata yang nyampein salah berita. Dan waktu kita dengerin dengan tenang, dia lihat, kok nggak marah tuh orangnya? Padahal gue lagi semprot loh. Dia bilang, udah gantian, duduk yuk. Jago. Tadi aku dengar kamu ngomong gini, itu namanya assertive communication. Ulang kembali apa yang orang itu ngomong. Itu bukti orang itu dihargai sebagai manusia dan dicintai. Yesus selalu ulang. Pertanyaan orang Farisi diulangi dengan pertanyaan lagi. Jangan langsung dijawab. Because many time, or Stephen Covey ngomong gini, many time people listen to reply, not to understand. Kita belajar to understand by practicing 5S ini. So saya bisa dengerin asik. Oh suaraku kayak gini, yang sebetulnya lagi hot, lagi excited, ternyata nyakitin kuping dia ya. Oh my God, sorry aku turunin volumeku. Nah, waktu orang bisa didengerin, dan saya bisa ulangi dan nangkep pesan dia apa. Aduh rasanya dia bangga banget. Wah gue disayang ya. Gue bukan orang sepele loh di matanya Ibu Indri loh. Nah ini saya bisa mengalami perubahan ini. The last 5 years. Karena saya konsisten 5S tadi. So saya undang ibu-ibu untuk praktek ini. You'll be healthy. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, thank you Bu Indri. Pertanyaan kedua. Saya adalah orang yang mudah kepikiran. Jika ada masalah, pikiran saya gampang sekali tidak tenang, sampai saya sering kelelahan sendiri karena pikiran saya tidak dapat diam. Bagaimana sebaiknya saya mengatasi hal ini? Oke. Di Filipi 4, ayat 6 dan 7. Itu Paulus tulis surat ke jemaat Filipi ya. Di usia dia sangat tua, udah lanjut nih. Dan secara fisik udah lemah, tapi dia di penjara, dia tahanan rumah karena Injil. So dia tulis surat ke jemaat Filipi sebagai tahanan. Biasanya kalau pendeta jadi tahanan tuh malu ya, reputasinya rusak.
dipertanyakan. Orang-orang yang nggak suka Paulus pasti semprot-semprot lah. Makanya di Filipi 1 dia ngomong, ada orang khotbah untuk niat baik, ada orang yang khotbah untuk sekalian jeblosin yang matiin orang gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Kan dia kutip ayat dua-duanya. Yang penting ayatnya tersampaikan. Wah, saya bilang Tuhan bikin aku sehat emosi kayak si Rasul Paulus tuh. Nah, Paulus ngomong gini. Dalam segala hal, nyatakanlah permohonanmu dengan ucapan syukur. Saya buka ya ayatnya ya. Janganlah engkau khawatir akan apapun juga. Nah, jawabannya semua itu ada di situ semua. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal apa? Enaknya kita, khawatirnya kita, ketakutannya kita tuh apa? Senangnya kita apa? Keluarin. Mau ngamuk, mau ngomel. Ibu buka deh ayat 4 sampai 31. Ayub itu marahin Tuhan. Tapi setelah marahin Tuhan, ya, biarin pedangmu ya, nusuk aku ya, kamu mau bunuh you. Though you put your sword and you want to slay me, but I believe you prepare a redeemer for me. Tapi aku percaya kau ada menyediakan penebus bagi aku. Wah, maki iman. Perkataannya tuh dia kombinasi integrasi antara emosi yang sakit dengan hati yang percaya akan Tuhan. Nah, Paulus ngajari yang sama. Ini formula yang ibu mesti pelajari dan tangkap. Anda baca Mazmur 150 pasal. Daud tuh berani banget. Buat apa aku mati? Kau matikan ke lubang kubur, apa untungnya? Kan kamu gak usah muji engkau. Kau mesti selamatin aku dong. Tuhan, nanti ada Selah, itu ada gap, terus diberkatilah engkau Tuhan, juru selamatku, perisaiku, gunung batuku. Selah. Terus unek-uneknya lagi. Aku mau kayak rumah mati. Aku terkubur. Aku percuma hidup. Percuma itu. Semua kayak anjing menggonggong. Wah, emosi keluar. And then dia ngomong iman. Emosi keluar. And dia ngomong iman. Nah, this is a formula. Pada waktu ibu kalau mau berhenti dari khawatir, ketakutan, cemas. Kalau nggak di-attend, bisa Anda stres bipolar. Depresi, itu nanti mesti pakai obat berat malahan. Nanti belum tentu teman-teman satu Komsel bisa terima Anda minum obat penenang. Malah diomongin lagi. Orang mau sembuh kok malah diomongin. Karena nggak semua orang paham. Gitu lah. Nah, kenapa? Tapi ada Tuhan yang paham. So dia ngomong kayak gini Paulus. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu pada Allah. Kamu nggak mau cemas, kamu nggak mau khawatir, nggak mau ketakutan, kamu kepingin ini problem cepat kelar, kamu kepingin suamimu bertobat, kepingin anaknya bantu Anda, whatever. Keluarin aja unek-uneknya, keluarin emosinya. Okay? Mau emosi Anda seperti oncom warnanya, keluarin aja. Tuhan nggak takut, Tuhan tidak takut ditolak Anda. Dalam doamu dan permohonan, kemudian say thank you Lord. Kenapa kok Anda saya ucapan syukur? Karena didengar. Anda nggak ngucap syukur karena mengalami problem, tapi karena dia dengar. Buktinya Tuhan dengar apa? Ya Anda nggak dengar apa-apa kan? Waktu Tuhan diam, He's listening. He's not rejecting you. Karena ayat 7 menjawab. Kalau Anda mau dengar sekarang nih jawaban Tuhan, mau dengar nih suara Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi kita akan pelihara hatimu dan pikiranmu. So jawaban Tuhan apa? Damai sejahtera Allah. Sukacita Roh Kudus. Itu bukti Tuhan jawab. Dan hatimu dipelihara, pikiranmu dipelihara. Nanti Anda di depan pengadilan. Di depan tantangan, tuntutan, tuding-tuding segala macam. Apa yang Anda takutkan kata Ayub 3:25 akan terjadi kan? So udah terjadilah istilahnya. Oke. Okay? Anda diam aja. Anda bukan kayak gini. Sorry. Enggak. Anda bisa tenang. Bahkan dengerin dia. Sehingga Anda bisa tahu akar permasalahan itu apa sih? Kenapa kok Anda sampai begitu cemas? Itu kenapa? Nanti Anda dengar. You will hear you. Kalau 5S nggak dilakukan, how can you hear you? 5S itu juga saya sebutkan sebagai bagian dari self-care. Kalau di dunia namanya me time.
Let's have me time. Udah dah, berhenti khotbah-khotbah. Dengerin khotbah. Come on, let's go shopping. Ngopi-ngopi yuk. Kita makan rame-rame yuk. Be happy. Udah, problemnya udah dibawa ke Tuhan. Come on, let's do something. Itu okay, me time itu, cara dunia. Tapi not right. Karena kalau Anda cuma ke salon, krim bath, dipijat, spa, makan-makan enak, jalan-jalan sama temen, hahaha, nanti Anda pulang itu problem masih ada loh. So itu kayak avoiding. Dan itu semua aktivitas Anda self-absorbing. Hanya untuk Anda secara pribadi. Bikin ngenakin Anda. Tapi nggak ada urusan sama hubungan Anda dengan Tuhan loh. Bahaya itu. Self-care is the right word. Itu artinya stewarding your life, mengurus hidupmu. Supaya posisimu dengan Tuhan itu selaras. You are aligned with God. You're in the right worshiping position. You're walking with God. Anda lagi in step with God. Saya kutip ini dari bahasa Inggris Galatia 5:25 NIV. Kalau bahasa Indonesia berkata, hiduplah dipimpin roh. Aku bias, generik. So, abstrak gitu loh. Tapi bahasa NIV-nya saya suka. Walk in step with God. Itu kayak anak kecil belajar dansa sama papinya. Kan kakinya tuh anak di atas kaki papinya. Jadi dia tahu pace-nya papinya kayak apa. Nanti kalau copot, dia main sebagai lawannya papinya berdansa. Dia udah tahu setelahnya kemana-kemana kecepatannya juga sama. Kenapa? Udah ngerasain jalan setapak dengan bapaknya tuh kayak apa. Nah kita nggak belajar taat waktu senang. Kita belajar taat waktu susah. Nah saya tambahin ya. Waktu saya ngalami ini 5 tahun ini, plus PSBB dong. Karena pemimpin-pemimpin saya kan panik juga kan. Aduh biasa kita ketemu muka, sekarang nggak ketemu, itu auditorium kosong, puji-pujiannya gimana. Dan aduh mau online gimana? Mau ada sound system, mau ada praise and worship, mau pembicaranya depannya, WL-nya, tim musiknya, how are we gonna do it? Terus jemaat yang udah 50, 60 tahun ke atas, 80, tahan nggak ya? Ada lampu donat, silau, nonton ke lensa kecil, ngeliatin gambar kecil-kecil. Orang tua banyak yang back off loh, nggak kuat. But how do they, bagaimana dong caranya tetap online melalui Zoom, but they can experience, they feel the love. So banyak sekali kami melakukan kami melakukan visitasi, duduknya 1 meter, 1 family per family, or we give. Kita kasih kado apa yang mereka suka. Waktu mereka diberi, jadi Zoom-nya muncul. Thank you ya, udah kirim barang apa yang kau suka. Kok tahu sih, emang ada CCTV ya di rumahnya Ibu Indri ya, kok bisa baca apa yang kau butuhkan. And then they feel love, join. Nah, saya pelajari. Saya tuh baru bisa peka seperti itu dengan suara Roh Kudus semakin tajam. Waktu saya diam, saya diisi Roh Kudus. Karena saya izinkan dia masuk ke seluruh, dia punya key akses ke seluruh relung-relung batin jiwaku terdalam yang aku sendiri nggak tahu ada luka batin sedalam itu waktu usia 5 tahun, 3 tahun, 8 tahun dikwepang, dilantarkan, ditinggal orang tua sendirian tanpa penjelasan berbulan-bulan nggak lihat orang tua. I didn't know that. Sampai saya soal itu silence baru tahu. Kenapa kok saya sensitif, gampang tersinggung. Gampang rasa tertolak, gak dihormati. And sampai sakit. And waktu saya diam, saya dikasih tahu. Penglihatan tuh jelas. Now when I know that, saya bilang, Tuhan aku bawa ini, aku kasihkan kau ya. Ambil sakitnya, ambil rasa perih dilantarkan orang tua. Ambil Tuhan. Nah itu doa ratapan. Itulah Mazmur. Nah, mayoritas orang-orang Kristen tidak mengerti Mazmur itu apa. Dipikir lagu penyembahnya WL. Bukan. Itulah ibadah harian kita untuk bawa emosi negatif, emosi yang gak sehat kita ke Tuhan. Nanti dia ganti dengan hadirat dia, dengan karakter dia. So saya ngalami kesembuhan di tengah-tengah proses krisis ini. I'm happy dengan adanya masa sulit ini. Thank you.